aku Laila, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Sarjana Universitas PGRI Jombang dengan nomor induk mahasiswi dan nomor induk mahasiswa 236009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi inti atau disebut dengan KI dan indikator pencapaian kompetensi atau biasa disebut dengan IPK. Nah, pertama-tama karakter yang diharapkan dimiliki peserta didik dengan pengetahuan meliputi pemahaman konsep, faktor teori, dan prinsip yang relevan dengan bidang studi. Nah, selanjutnya keterampilan mencakup baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Ini tujuan dibentuknya KI, kompetensi inti berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merancang pembelajaran dan menilai pencapaian peserta didik. Kompetensi inti juga kan bahwa peserta didik memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, contoh kompetensi inti yakni contoh kompetensi inti 1, menunjukkan sikap religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan cinta tanah air. Kompetensi inti 2, yakni memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, kolaboratif, dan adaptif. Selanjutnya kompetensi inti 3, seperti memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti 4 menunjukkan kemampuan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari contoh-contoh kompetensi inti tersebut dapat dimengerti bahwa kompetensi itu merupakan kemampuan yang harus dimiliki secara umum oleh peserta didik dalam setiap jenjang pendidikan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi atau IPK yakni menjabarkan kompetensi inti secara spesifik. Indikator pencapaian kompetensi merupakan penjabaran dari kompetensi inti yang lebih spesifik dan terukur. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK menunjukkan kemampuan yang dapat diamati dan dinilai pada peserta didik. Nah, tujuannya indikator pencapaian kompetensi yakni berfungsi sebagai petunjuk bagi guru dalam merancang kegiatan pembelajaran dan menilai pencapaian peserta didik secara lebih rinci. Indikator pencapaian kompetensi membantu guru dalam menentukan kriteria keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Dari indikator kompetensi inti adalah contoh kompetensi inti 3, memahami dan menerapkan pengetahuan konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Ini contoh dari kompetensi intinya. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah seperti menjelaskan proses fotosintesis, mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan berdasarkan ciri-ciri morfologinya, dan menyusun laporan ilmiah tentang hasil percobaan. Nah, bisa disimpulkan bahwa keterkaitan dari kompetensi inti dan indikator pencapaian kompetensi itu sangat terkait dan sangat berkesinambungan. Kompetensi inti merupakan kerangka besar yang menuntun pembelajaran, sedangkan indikator pencapaian kompetensi berfungsi sebagai detail yang memberikan arah yang lebih spesifik. Indikator pencapaian kompetensi merupakan penjabaran dari kompetensi inti, sehingga setiap indikator pencapaian kompetensi inti harus berkaitan dengan satu atau lebih dari kompetensi inti yang telah dibuat. Nah, jadi kesannya kompetensi inti dan indikator pencapaian kompetensi merupakan elemen penting dalam kurikulum pendidikan yang membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Kompetensi inti memberikan kerangka besar kemampuan yang diharapkan, sedangkan indikator pencapaian kompetensi memberikan detail yang lebih spesifik dan terukur.
dengan memahami dan menerapkan kompetensi inti dan indikator pencapaian kompetensi, guru dapat merancang pembelajaran yang terarah dan menilai pencapaian peserta didik secara objektif. Nah, oke, selanjutnya mengapa tujuan pembelajaran itu penting? Yang pertama, karena memberikan arah yang jelas dalam proses pembelajaran. Seperti peta, tujuan pembelajaran berfungsi sebagai peta bagi guru dan siswa dalam menentukan arah pembelajaran. Dengan tujuan yang jelas, semua pihak terlibat dalam proses pembelajaran memahami apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan fokus. Dan memberikan arah ini lebih termotivasi dan fokus. Tujuan pembelajaran memberikan motivasi dan fokus bagi siswa. Mereka mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, sehingga mereka lebih terdorong untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dan berusaha mencapai target yang telah ditetapkan dalam pembelajaran tersebut. Selain itu, efisiensi waktu. Memiliki tujuan pembelajaran yang jelas membantu guru dalam menyusun materi dan kegiatan pembelajaran yang relevan dan efisien. Guru dapat memilih materi dan metode pembelajaran yang lebih efektif atau yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Selanjutnya, membantu guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Nah, di sini seperti pilihan strategi, tujuan pembelajaran menjadi acuan bagi guru dalam memilih strategi, metode, dan media pembelajaran yang tepat. Dengan tujuan yang jelas, guru dapat memilih strategi pembelajaran yang paling efektif untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu, penilaian yang relevan. Nah, tujuan pembelajaran juga membantu guru dalam merancang penilaian yang relevan dan efektif. Penilaian yang dilakukan oleh fokus pada kemampuan yang ingin dicapai oleh siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan yang aktivitas yang bermakna, tujuan pembelajaran membantu guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang bermakna dan tertuju. Guru dapat memilih aktivitas yang menantang dan menarik bagi siswa, sehingga mereka itu dapat belajar dengan lebih menyenangkan dan efektif. Selanjutnya, yang terakhir, memudahkan dalam melakukan penilaian hasil belajar. Jadi, seperti standar penilaian, tujuan pembelajaran menjadi dasar untuk menentukan standar penilaian yang jelas dan terukur. Penilaian yang dilakukan dapat diukur dan dibandingkan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui sejauh mana siswa mencapai target yang diharapkan. Nah, yang selanjutnya, feedback yang tepat. Tujuan pembelajaran membantu guru dalam memberikan feedback yang tepat dan konstruktif kepada siswa. Guru dapat memberikan feedback yang spesifik dan terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah diterapkan, sehingga siswa dapat memahami kekurangan dan memperbaiki proses belajarnya. Jadi feedbacknya yang maksud di sini itu timbal balik dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya evaluasi yang efektif. Tujuan pembelajaran memudahkan guru dalam melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Guru dapat menganalisis sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai dan apakah strategi pembelajaran yang digunakan efektif. Hal ini membantu guru dalam melakukan refleksi dan memperbaiki proses pembelajaran di masa mendatang. Jadi kesimpulannya, tujuan pembelajaran merupakan elemen penting dalam proses pembelajaran yang tidak bisa diabaikan ya.
Keberadaannya memberikan arah yang jelas, membantu guru dalam merancang kegiatan pembelajaran, dan memudahkan dalam melakukan penilaian hasil belajar. Dengan tujuan pembelajaran yang jelas, proses pembelajaran dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan bermakna bagi guru dan siswa. Baik, selanjutnya Nah, analisis kompetensi inti dan indeks pencapaian kompetensi adalah dengan cara memahami dengan baik kompetensi inti dan indikator pencapaian yang relevan dengan materi pembelajaran. Tujuannya akan membantu dalam menentukan kemampuan yang ingin dicapai oleh siswa. Contohnya, jika Anda ingin membuat tujuan pembelajaran untuk materi fotosintesis, Anda perlu memahami kompetensi inti 3 yang berkaitan dengan memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang ilmu pengetahuan. Kemudian, Anda perlu melihat indikator pencapaian kompetensi yang berhubungan dengan fotosintesis, seperti menjelaskan proses fotosintesis. Nah, jadi jelas. Yang selanjutnya dari identifikasi kata kunci yang menunjukkan kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Tujuannya itu membantu dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur, jadi jelas. Dan contohnya itu dalam indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan proses fotosintesis, memiliki kata kunci menjelaskan. Nah, disebut kata kunci ini menunjukkan bahwa siswa diharapkan mampu menjelaskan proses fotosintesis secara rinci dan sistematis. Selanjutnya, ada formulasi tujuan pembelajaran. Nah, yang menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang jelas dan spesifik. Tujuan dari KKO sendiri adalah membantu dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang dapat diamati dan diukur. Contohnya dalam menjelaskan proses fotosintesis lebih baik daripada menggunakan memahami fotosintesis. Kata kerja operasional menjelaskan lebih spesifik dan mudah diukur daripada memahami. Pastikan tujuan pembelajaran dapat diamati dan diukur. Tujuan pembelajaran yang dapat diamati dan diukur memudahkan guru dalam menilai pencapaian siswa. Contohnya, tujuan siswa dapat menjelaskan proses fotosintesis secara lengkap, dapat diamati dan diukur melalui tes tertulis, presentasi, atau demonstrasi. Pokoknya, kata kerja operasional tadi yang menjelaskan itu dapat diimplementasikan oleh peserta didik. Nah, contoh formulasi tujuan pembelajaran. Nah, seperti pada kompetensi inti memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan proses fotosintesis. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan proses fotosintesis secara lengkap, mulai dari bahan yang dibutuhkan, langkah-langkah proses, hingga hasil yang diperoleh. Nah, dari contoh-contoh tersebut sudah dirangkai tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi inti dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, selanjutnya kriteria tujuan pembelajaran yang baik. Nah, yang pertama ada spesifik. Spesifik itu yang dimaksud tujuan pembelajarannya itu harus jelas dan tidak ambigu. Tujuan pembelajaran yang spesifik menghindari kerancuan dalam memahami apa yang ingin dicapai. Dengan menghindari penggunaan kata-kata yang terlalu umum seperti memahami atau mengerti. Sebutkan secara detail kemampuan-kemampuan yang diharapkan atau yang harus dari siswa. Contohnya tidak spesifik. Contoh tujuan pembelajaran tidak spesifik itu seperti siswa dapat memahami konsep fotosintesis. Nah, itu tidak spesifik karena memahami itu yang seperti apa gitu. Memahami kan kita implementasinya itu kayak rancu gitu. Nah, sedangkan yang spesifik itu siswa dapat menjelaskan proses fotosintesis dengan menyebutkan bahan yang dibutuhkan, langkah-langkah proses dan hasil yang diperoleh. Nah, ini lebih
lebih spesifiknya, lebih ada yang dituju gitu. Dan selanjutnya adalah terukur. Terukur ini tujuan pembelajaran dapat diamati dan diukur melalui penilaian. Nah, maksudnya itu tujuan pembelajaran yang terukur memungkinkan guru untuk menilai pencapaian siswa secara objektif. Rumuskan tujuan yang dapat diukur dengan instrumen penilaian seperti tes tertulis, presentasi, portofolio, atau observasi. Contoh tujuan pembelajaran yang tidak yakni siswa dapat menghargai pentingnya menjaga lingkungan. Nah, ini tuh menghargai yang seperti apa gitu kan, maknanya itu belum dapat dan belum terukur menghargai yang bagaimana gitu. Yang terukur itu siswa dapat menyebutkan 3 cara untuk mengurangi polusi udara. Nah, di sini kan siswa dapat berpikir, dapat menghindari secara tidak langsung menghindari hal-hal yang dapat mencemari lingkungan mereka. Yang ketiga adalah relevan. Yang dimaksud relevan di sini adalah tujuan sesuai dengan materi pembelajaran dan kompetensi inti dan juga indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran harus selaras dengan materi yang diajarkan dan kompetensi inti serta indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai. Jangan sampai membuat tujuan yang tidak berhubungan dengan materi atau kompetensi inti atau serta indikator pencapaian kompetensi yang sedang dipelajari. Contohnya tidak relevan. Siswa dapat menjelaskan sejarah perkembangan komputer jika materi yang dijelaskan itu adalah fotosintesis atau yang lainnya. Nah, di sini kan tidak dalam ukurannya tidak nyambung ya. Terus yang relevan itu siswa dapat menjelaskan proses fotosintesis dengan menyebutkan bahan yang dibutuhkan, maka langkah proses dan hasil yang diperoleh jika materi yang diajarkan itu adalah memang materi fotosintesis. Dan terakhir adalah realistis. Tujuan dapat dicapai oleh peserta didik dalam waktu yang ditentukan. Tujuan pembelajaran harus realistis dan dapat dicapai oleh siswa dalam waktu yang ditentukan. Hindari menetapkan tujuan yang terlalu tinggi atau sulit dicapai. Contohnya tidak realistis itu siswa dapat membuat robot yang bisa berjalan dan berbicara dalam 1 minggu. Kan itu kan tidak mungkin. Kecuali kalau mereka itu bukan siswa lagi atau mahasiswa teknik atau mahasiswa pemesinan atau mahasiswa elektronik kan masih memungkinkan, tapi di sini kita harus realistis aja, kayak mencocokkan kemampuan siswa juga gitu. Terus contoh yang realistis adalah siswa dapat merancang model robot sederhana yang menggunakan motor dan roda dalam 1 minggu. Nah, motor dan roda ini kan bisa luas ya kan, bisa dari motor atau mobil-mobilan bekas dari mereka, roda-roda bekas mereka. Nah, itu kan masih bisa memungkinkan. Nah, yang terakhir itu ada penambahan, yakni berjangka waktu. Di sini saya menambahkan berjangka waktu itu tujuan memiliki batas waktu pencapaian. Jadi penetapan batas waktu membantu dalam memantau kemajuan siswa dan memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dalam waktu yang telah ditentukan. Contohnya tidak berjangka waktu. Siswa dapat memahami konsep fotosintesis. Nah, di sini kan kalau tidak dikasih jangka waktu kan mereka akan tidak mengerti mulai dari kapan, mereka akan mulai dari mana dan mulai dari kapan akan memahami fotosintesis tersebut. Dan kayak kita juga bingung kayak penilaiannya nanti gimana, nanti saat penilaian ada yang paham, ada yang belum paham. Nah gitu, jadi kita untuk meminimalisir kejadian tersebut itu kita harus memiliki jangka waktu dalam tujuan pembelajaran ini, seperti siswa dapat memahami konsep fotosintesis setelah mempelajari materi selama 1 minggu. Nah di sini kan siswa dapat memahami, mempelajari lagi materi yang telah disampaikan, materi yang telah dipelajari dalam 1 minggu. Nah selanjutnya itu ada sebentar. Sifat, detail sensorik, dan menjelaskan fungsi masing-masing ciri tersebut dalam membangun gambar yang jelas dan hidup. Nah, keterangannya memahami struktur teks dan fungsi unsur kebahasaan dalam teks deskripsi.
Nah, itu kata kerja operasionalnya adalah memahami. Tujuan ini menekankan pemahaman struktur teks dan fungsi unsur kebahasaan. Siswa tidak hanya membaca, tetapi juga menganalisis unsur-unsur bahasa digunakan untuk menciptakan efek tertentu dalam teks deskripsi. Mereka harus mengidentifikasi dan menjelaskan peran kata, sifat, majas seperti metafora, simile, personifikasi, dan tanda dalam membentuk gambar yang valid dan aktif. Nah, yang kedua, setelah mempelajari kaidah penulisan teks berita, judul, lead, badan cerita, siswa mampu menulis teks berita singkat dan akurat berdasarkan informasi yang diberikan dengan memperhatikan unsur mawe, beserta what, where, why, how. Keterangan menguasai keterampilan menulis teks dengan dan yang benar. Tujuan ini berfokus pada keterampilan menulis. Siswa diajak untuk mempraktikkan pengetahuan mereka tentang struktur dan kaidah kepenulisan teks berita. Mereka harus mampu menyusun informasi secara ringkas, akurat, dan objektif, serta memperhatikan unsur 5W plus 1H untuk memastikan kelengkapan isi dalam berita yang mereka tulis. Ini melatih kemampuan mereka dalam menyajikan informasi secara struktur dan efektif. Yang ketiga, setelah membaca dan mendengarkan pembacaan puisi, siswa mampu mengidentifikasi tema, diksi, dan majas yang digunakan serta menjelaskan bagaimana unsur-unsur tersebut berkontribusi pada makna dan keindahan puisi. Nah, di sini keterangannya adalah mengembangkan kemampuan menerapkan kaidah ejaan dan tanda baca yang benar. Mengembangkan kemampuan apresiasi dengan menganalisis dan menafsirkan karya puisi. Nah, tujuan ini menekankan apresiasi sastra. Siswa tidak hanya membaca puisi, tetapi juga menganalisis dan menafsirkan karya sastra tersebut. Mereka harus mampu mengidentifikasi tema, diksi atau pemilihan kata, dan majas seperti personifikasi, metafora, dan hiperbola yang digunakan penyair dan menjelaskan bagaimana unsur-unsur tersebut menciptakan efek estetis dan menyampaikan pesan penyair. Ini melatih kemampuan literasi dan pemahaman estetika peserta didik. Selanjutnya, nah di sini tujuan pembelajaran yang keempat adalah setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menganalisis paragraf dengan menerapkan ejaan dan tanda bacaan yang benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Nah, keterangannya di sini menguasai keakuratan bahasa dengan menerapkan kaidah ejaan dan tanda baca yang benar. Nah, tujuan ini itu menekankan keakuratan berbahasa. Siswa yang peserta didik itu harus mampu menerapkan kaidah ejaan dan tanda baca yang benar dalam penulisan mereka. Ini itu sangat penting untuk guna memastikan kejelasan dan kebahasaan tulisan mereka. Penguasaan PUEBI merupakan dasar penting untuk komunikasi tertulis yang efektif dan profesional. Nah, yang terakhir, tujuan pembacaan yang terakhir ini setelah berlatih berdiskusi, siswa mampu menyampaikan pendapat dan menanggapi pendapat orang lain dengan sopan, santun, dan argumentatif dalam sebuah diskusi kelompok. Nah, keterangannya ini mengembangkan keterampilan berkomunikasi dengan berdiskusi secara efektif dan santun. Pada tujuan ini itu menekankan keterampilan berkomunikasi. Nah, siswa tidak hanya belajar menyampaikan pendapat, tetapi juga belajar menghargai pendapat orang lain dan berdiskusi secara konstruktif. Ini penting untuk guna mengembangkan kemampuan mereka dalam berinteraksi sosial, kolaborasi secara efektif. Nah, kemampuan ini itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi itu pasti akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, contoh-contoh tujuan pembelajaran di atas
Yang telah saya sebutkan menunjukkan bagaimana tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dapat dirancang untuk mengembangkan berbagai aspek kemampuan berbahasa, mulai dari pemahaman teks, keterampilan menulis, apresiasi sastra, hingga kemampuan berkomunikasi secara efektif dan santun. Di sini itu penting guna memastikan bahwa tujuan pembelajaran dirumuskan secara spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu, atau dapat disingkat jadi SMART, agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan terarah. Tujuan pembelajaran yang baik dan membantu siswa mencapai kompetensi berbahasa Indonesia yang komprehensif. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, sampaikan adalah bahwa tujuan pembelajaran yang baik pembelajaran dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas, guru dapat mengarahkan pembelajaran secara efektif dan dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Sekian penjelasan dari saya, materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahpahaman dalam menyampaikan materi atau kurangnya materi saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.